Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang psikologi kependidikan, terutama tentang manfaat teori psikologi pendidikan. Kami beranggotakan Ira Krisna Bruce Sebayang, Novita Sari Bruce Miring, dan Fiona Imoya Caroline Berupadang. Manfaat teori psikologi pendidikan. Hasan yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Yang kedua, manfaat psikologi pendidikan dalam mengajar. 3. Manfaat penerapan psikologi pendidikan bagi pendidik. 4. Manfaat penerapan psikologi pendidikan bagi peserta didik. 5. Hambatan-hambatan yang terjadi jika tidak menerapkan psikologi pendidikan dalam mengajar. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses kognitif dan berperilaku atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungan dengan lingkungan lainnya. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Psikologi pendidikan akan efektif melaksanakan pembelajaran jika berpedoman pada 5 prinsip, yaitu memberi perhatian bagaimana cara belajar bukan pada cara untuk apa belajar, mengajari peserta didik tentang cara membaca untuk mendapatkan pemahaman cara menyusun gagasan secara atau menguasai pembelajaran yang sulit, menangkap pikiran secara jelas melalui tulisan. Melibatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar setiap hari perlu memberi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Peserta didik juga perlu dilatih untuk mau berpikir sendiri untuk tugas yang diberi, alat diperlukan untuk itu. Yang terakhir, pendidik punya potensi untuk menjadi guru yang hebat. Jika belum efektif dalam pembelajaran, yang perlu dilakukan pendidik adalah mempelajari psikologi pendidikan. Yang kedua, manfaat penerapan psikologi pendidikan dalam mengajar. Adapun beberapa manfaat penerapan psikologi pendidikan dalam mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang kedua, pemahaman alami aktivitas belajar dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran akan bervariasi karena adanya pemahaman perbedaan individual. Yang keempat, memahami metode mengajar yang efektif yang digunakan sebagai pendidik dan pengajar. Nah, yang kelima, pembelajaran akan menyenangkan karena guru bisa menghadirkan suasana yang menyenangkan bagi siswa, tentunya dengan memperhatikan karakter dan kesukaan siswa. Selanjutnya, pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa antusias mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat penerapan psikologi pendidikan bagi pendidik. Adapun beberapa manfaat penerapan psikologi pendidikan bagi guru atau pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peka terhadap perilaku dan kebutuhan para peserta didik untuk belajar. Yang kedua, mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya kepada orang lain secara profesional. Yang ketiga, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. Yang keempat, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta berupaya untuk terus memperbaikinya. Yang kelima, guru mampu memahami problem anak didik dan sebab-sebab timbulnya problem. Selanjutnya, yang keempat, manfaat penerapan psikologi pendidikan bagi peserta didik. Adapun beberapa manfaat penerapan psikologi pendidikan bagi siswa atau peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengerti hakikat belajar. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Yang ketiga, mengenali naluri dan potensi belajar. Yang keempat, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. Yang kelima, tekad untuk meningkatkan harkat dan martabat dirinya agar lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.
5 hambatan jika tidak menerapkan psikologi dalam mengajar. Adapun faktor penyebab hambatan belajar secara internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi psikologis ketika belajar. Yang kedua, kejenuhan belajar. Yang ketiga, tidak merasa senang dengan subjek yang dipelajari. Yang keempat, tidak mengetahui manfaat yang dipelajari. Yang kelima, tingkat intelektualitas. Adapun hambatan belajar secara eksternal, yaitu yang pertama faktor lingkungan, yang kedua gurunya yang kurang baik, yang ketiga bahan materi yang tidak memadai, yang keempat tingkat kesukaran subjek yang tidak dipelajari, yang kelima itu adalah faktor ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah psikologi kependidikannya itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan lingkungannya. Dalam proses pembelajaran, manfaat penerapan ekologi psikologi pendidikan dalam mengajar yaitu proses pembelajaran akan disesuaikan dengan kelas. Pembelajaran akan bervariasi karena adanya pemahaman perbedaan individual, memahami metode yang efektif yang digunakan sebagai pendidik dan pengajar. Pembelajaran bisa menyenangkan karena guru bisa menghadirkan suasana yang menyenangkan bagi siswa-siswanya. Lalu memperhatikan karakter dan kesukaan siswa dalam belajar menjadi lebih efektif karena siswa lebih bisa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih untuk semuanya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata dari kelompok kami meminta maaf. Selamat pagi dan terima kasih.